Sering bermasalah dengan daya ingat? Atau sering melupakan janji temu dengan orang lain? Atau sering lupa akan hal-hal yang baru saja Anda pelajari? Nah, simak baik-baik video berikut ini karena kita akan bahas tentang daya ingat dan satu aspek yang sangat-sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya ingat Anda. Daya ingat menjadi sebuah kebutuhan ketika ingatan itu sudah semakin menurun. Dan ini sering saya lihat pada mereka yang sudah berusia lanjut. Kalau Anda masih berusia di antara 20 tahun hingga 45 tahun, ingatan Anda kemungkinan besar masih sangat tajam, masih sangat baik, dan mungkin Anda mengalami gangguan daya ingat hanya seputar tentang melupakan kunci mobil atau melupakan nama orang yang baru saja Anda kenalan, atau lupa hal yang baru saja Anda pelajari. Mungkin ini tidak terlalu mengganggu kehidupan Anda. Tetapi bagi mereka yang sudah berusia 65 tahun, 70 tahun ke atas, gangguan daya ingat adalah salah satu hal yang dapat memicu stres dan depresi. Anda coba bayangkan ketika Anda tidak bisa lagi mengingat nama pasangan Anda, atau nama anak Anda, atau nama orang-orang yang Anda sayangi. Anda tidak lagi mampu untuk mengingat keberadaan mereka, bahwa mereka adalah anak ataupun pasangan Anda. Tentunya Anda merasakan bukan hanya sedih, tetapi justru bingung karena orang-orang yang ada di sekitar Anda adalah orang yang Anda anggap asing. Dan inilah yang sering dirasakan pada orang-orang yang menderita Alzheimer dan juga pada orang tua yang mengalami demensia vaskuler yang sudah cukup berat. Dan daya ingat menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting dan menjadi salah satu sumber depresi di kehidupan mereka. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, karena memang kalau misalnya sudah sampai pada tahap sedemikian hebat, ya maksudnya di mana mereka sudah sampai melupakan keluarganya, anggota keluarganya, bukan hanya nama tapi keberadaan, maka untuk mengembalikan daya ingat itu menjadi utuh seperti sedia kala adalah satu hal yang sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Jadi apa yang bisa kita lakukan, terutama bagi Anda yang masih berusia muda, masih berusia di angka yang produktif, adalah dengan meningkatkan dan mempertahankan daya ingat itu sendiri seoptimal mungkin. Dan salah satunya adalah dengan melakukan pola tidur sehat. Kenapa harus pola tidur sehat lagi? Karena kayaknya di channel saya banyak membahas tentang video-video tentang tidur dan pola tidur sehat. Sebenarnya bukan suatu kebetulan, karena memang pola tidur yang sehat itu sangat dibutuhkan untuk proses konsolidasi memori. Nah, jadi untuk membentuk memori itu ada 3 macam proses, yaitu pertama kita mendapatkan memori baru atau input, kemudian kita melakukan konsolidasi memori atau menempelkan ingatan itu ke memori atau ke otak kita untuk ditanam. Kemudian proses recall atau mengingat kembali memori yang sudah tersimpan. Nah, kenapa konsolidasi itu sangat-sangat berhubungan dengan proses tidur? Karena memang proses konsolidasi memori atau daya ingat atau penanaman daya ingat ke dalam otak sehingga tersimpan dan stabil. Jadi untuk penyimpanan jangka panjang itu hanya terjadi ketika seseorang dalam kondisi tidur dan tidur malam. Jadi seketika Anda tidak memiliki pola tidur yang sehat, tentunya hal ini akan sangat berpengaruh pada konsolidasi atau penguatan memori tadi.
Nah, sayangnya dan lebih berbahayanya lagi, karena seketika proses konsolidasi ini tidak terbentuk dengan sempurna, misalnya pada mereka yang mengalami gangguan tidur yang sudah cukup lama, gitu ya, akan ada masalah juga dalam proses input dan recall dari memori yang dimaksud. Jadi misalnya seseorang belajar tentang matematika gitu ya di pagi hari gitu, lalu malamnya, atau memang orang tersebut memiliki gangguan tidur yang sudah cukup lama. Nah, apapun yang dia pelajari hari itu, inputnya tidak akan terlalu bagus. Artinya, walaupun dia seolah seperti belajar, tetapi sebenarnya memori itu tidak benar-benar terserap ke dalam otaknya. Kemudian konsolidasinya berantakan, tidak optimal karena gangguan tidur tadi. Nah, seketika dia mau merecall, mau mengingat kembali memori atau ingatan yang akan pelajaran matematika yang tadi dipelajarinya, hal itu akan sangat-sangat sulit. Ataupun kalaupun ada memori yang tersimpan, lebih berupa fragmen-fragmen atau pecahan-pecahan memori yang pada akhirnya tidak utuh, tidak komplit daya ingatnya atau ingatannya itu. Nah, sedemikian penting proses tidur terhadap pembentukan memori itu. Dan proses konsolidasi memori ini juga sebenarnya dibentuk oleh atau terjadi pada hipokampus. Hipokampus adalah salah satu bagian otak yang sangat-sangat berperan, bukan hanya dalam memori saja, tetapi juga dalam bukan hanya dalam konsolidasi, tetapi juga dalam proses recall memori tadi. Nah, jadi kalau misalnya Anda memang ingin meningkatkan daya ingat Anda dan mempertahankan daya ingat semaksimal mungkin, maka pola tidur adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, dan saya sangat-sangat menyarankan Anda untuk membagi waktu dengan sangat bijaksana juga, agar jangan sampai melewatkan pola tidur sehat, jangan sampai jangan sampai mengorbankan jam tidur untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan membuka mata Anda untuk lebih meningkatkan pola tidur sehatnya lagi. Baik, terima kasih dan kita jumpa lagi di video selanjutnya.